wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaqa wal aqwat wa athaba 'alal a'malis salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil zahirat alladhi hasala min nurihi wujudul kainat, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada kisah Bani Israel. Ada kisah seorang fasik atau seorang pendosa, preman lah kalau bahasa kita sekarang. Masih ingat kisahnya? Masih ya? Di saking premannya nggak ada yang bisa ngalang-ngalangin, nggak ada yang bisa nasehatin, nggak ada yang bisa merubah, dan semua masyarakat resah dengan kenakalannya itu. Oh, nggak ada yang suka lah, semua orang benci ke orang ini. Lalu karena mereka masyarakat nggak bisa menasehatin, udah mereka pada doa ke Allah, ya Allah, ini gimana nih hambamu kok ngeyel banget begini ya. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, usir preman itu, kasihan warga, dia membuat masyarakat tidak tenang. Akhirnya Nabi Musa datang ke kampung itu, lalu pemuda tadi diusir, atau orang sebetulnya bukan pemuda, udah punya anak istri. Akhirnya pemabuk itu diusir, fasik kalau bahasa kitab ini ya. Di halaman 15 itu, kalau Bapak baca-baca nanti silahkan kalau mau ngulang-ulang kisahnya. Diusir Pak sama Nabi Musa, dipindahkan. Akhirnya dia pergi keluar menuju satu kampung. Ternyata kampung yang didatangin nggak nerima juga. Duh, kenapa ada orang nakal nih datang nih? Diusir lagi. Allah mewahyukan lagi, wahai Musa, usir lagi orang itu. Dia pindah ke kampung yang satu, tapi di situ membuat kekacauan juga. Ya namanya preman ya. Namanya preman, tukang rusuh. Diusir lagi yang kedua kali. Akhirnya dibuang ke suatu tempat pembuangan, tempat penyiksaan. Di sana nggak ada makan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya di sana menderita Pak. Nah, di tempat itulah orang tadi mulai sadar. Dan poinnya, orang tadi bersabar menerima penderitaan di kampung pembuangan itu. Jadi orang tadi bersabar, nerima kenyataan, akhirnya dia tobat, dia sadar, dan dia berdoa. Kemarin kita sudah bahas ya, doanya dia menjerit dalam hatinya, ya Allah, coba kalau istriku ada, kalau ibuku ada. Jadi udah mau mati Pak, udah mau mati, nggak ada yang nemanin. Bayangin tuh, kalau kita sakit nggak ada yang nemanin siapa-siapa, kan menderita Pak. Ya udah nggak ada istrinya, jadi dalam hatinya, ya Allah, coba kalau ada istri saya, ada anak-anak saya, mungkin akan mendoakan saya. Kalau ada orang tua saya, bapak saya, jadi itu terus. Akhirnya Allah kabulkan tuh perkataan hatinya, munajatnya itu. Allah kabulkan, Allah mengirim malaikat ke orang itu karena dia bersabar dengan siksaannya yang sangat berat. Allah mengirim malaikat, ada yang jadi orang tuanya, ada yang jadi bapak ibunya, ada yang jadi anak-anaknya, ada yang jadi istrinya. Itu bidadari Pak, dikirim sama Allah.
Akhirnya bidadari dan malaikat berkumpul di sekitar mengelilingi dia yang sedang sakarat, dan dia begitu gembira. Nah, ketika meninggal, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena dikelilingi oleh malaikat dan bidadari. Setelah meninggal, ini dipersingkat ya, Allah menyuruh sama Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, datanglah ke tempat ini, pembuangan itu, ada kekasihku yang meninggal di sana. Coba itu. Padahal awalnya preman, Pak. Semua dosa dilakuin, gak ada yang senang. Tapi karena bertahan di masa-masa sulit, makanya ini temanya pas banget di masa pandemi. Dia dibuang, Pak. Kalau di karantina di Wisma Atlet itu masih enak itu. Masih ada dokter yang nemanin, ada perawat, ada makan. Kalau ini lebih dari itu, Pak. Karantinanya ini di pulau pembuangan, gak ada siapa-siapa, ya udah sakit gak ada yang ngurus, Pak. Jadi jangan menderita, jangan terlalu mendramatisir lah kalau cuma Wisma Atlet. Artinya penderitaan tuh ada yang lebih dari itu. Akhirnya orang ini meninggal dan husnul khotimah. Nabi Musa diperintahkan, wahai Musa, datanglah ke kampung ini, ada kekasihku yang meninggal, kata Allah. Nggak ada yang ngurus, datang ke sana, urus jenazahnya. Kaget Nabi Musa, oh siapa ini kok jadi kekasih Allah gitu. Akhirnya Nabi Musa datang ke tempat itu Nabi Musa bukan main, Pak, kagetnya. Loh, wahai Allah, ini yang meninggal inikah kekasihmu? Bukankah dulu engkau yang nyuruh aku ngusir orang ini? Kan orang ini sudah 2 kali aku usir atas perintahmu karena membuat keresahan di masyarakat. Loh, sekarang kok dia jadi kekasihmu, gimana ceritanya? Ya pasti kita juga kaget, Pak. Dulu diusir sama orang-orang, sekarang dikelilingi malaikat sama bidadari. Siapa yang gak kaget? Nah, kita lanjutkan sekarang. Sampai di situ ya kemarin ya kisahnya. Ini di halaman 16 kalau terjemahnya, paragraf kedua ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, pergilah ke padang Sahara ini, terus dan seterusnya itu. Jadi diutus Nabi Musa kaget, loh ini kan yang dulu disuruh usir sama engkau wahai Allah, sekarang kok jadi kekasihmu setelah meninggal nih. Nah, dijawab sama Allah, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni rahimtuhu, aku telah merahmati orang ini, wa tajawaztu anhu bi aninihi fi maudi'ihi wa firaqihi watanahu atau wapanihi. Wahai Musa, aku telah merahmatinya dan aku telah mengampuni, wa tajawaztu, aku telah menghapus dosa-dosanya. Kenapa aku ampuni? Bi aninihi fi maudihi wa firaqihi wapanihi atau wapanahu wa walidatihi wa walidihi wa auladihi wa zaujatihi. Karena aku menghapus dosa-dosanya karena dia bermunajat kepadaku di saat atau di tempat dia terbaring sakit, dan dia mengadu kepadaku atau pasrah kepadaku di saat dia berpisah dengan kampung halamannya, dia berpisah dengan ibu dan ayahnya dan anak-anaknya juga istrinya. Jadi kata Allah,
Ini bisa dibaca wa firaqihi wa tanahu wa walidatahu wa walidahu wa auladahu wa zaujatahu. Aku mengampuni dia karena dia bersandar kepadaku, pasrah kepadaku, dia mengharapkanku di saat dia terpisah dari anak, istri dan orang tuanya. Jadi dia berlepas diri dari semua manusia, lalu dia bersandar kepadaku. Gitu. Jadi di saat orang-orang tidak memperdulikan kita, itulah Pak kesempatan kita fokus kepada Allah. Jadi jangan sedih kalau diusir atau dibenci, dicaci oleh manusia. Itulah kesempatan terbaik untuk kita berpaling dari makhluk, lalu hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi Allah sudah mengampuni. Wa ursiltu ilaihi haura'a ala sifati walidatihi, dan aku telah mengutus kepadanya seorang bidadari yang menjadi ibunya. Wa malakan ala sifati walidayhi, dan aku mengutus seorang malaikat yang menjadi bapaknya. Wa haura'a ala sifati zaujatihi, aku mengutus bidadari yang menjadi istrinya. Yatarahhamuna, yang para bidadari-bidadari itu dan malaikat itu menyayangi dia ala madzillatihi fi gharibatihi, yang menyayangi dia di saat dia kesendirian, di saat dia terasing. Kan kalau kita terasing kita butuh kasih sayang Pak. Nah ini disayangi oleh malaikat dan bidadari. Fa innahu idza matal gharibu, karena ini penjelasannya ya. Fa innahu idza matal gharibu, karena jika ada orang yang terasing itu meninggal, ini prinsip Pak ya, ini ilmu. Kalau ada seorang manusia meninggal dan dia dalam keadaan terasing, nggak ada yang nemanin Pak, meninggal saat tenggelam di dalam laut, itu kan nggak ada yang nemanin. Maksudnya nggak ada yang nungguin, nggak ada yang pegangin. Siapapun yang meninggal tanpa dilihat oleh siapapun, dia dalam kesendirian, baka alaihi ahlus samawati wa ahlul ardi, maka penduduk langit dan penduduk bumi, artinya selain manusia, malaikat-malaikat maksudnya, akan menangis kepadanya. Jadi akan ditangisi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Kenapa mereka menangisi? Rahmatan lahu, karena kasih sayangnya para penduduk langit kepada orang itu. Jadi siapapun yang meninggal dalam kesendirian Pak, nggak ada yang nemanin, maka penduduk langit yang akan menangisi karena sayangnya kepadanya. Ini kata Allah. Jadi kata Allah, kalau ada orang terasing sendirian meninggal, akan ditangisi oleh penduduk langit dan bumi. Fakaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Wah ini bahasa dalamnya ya dari Allah. Jadi kata Allah, kalau penduduk langit dan bumi menangisi dia karena sayangnya, artinya merahmati dia, mengasihi dia, bagaimana dengan aku yang lebih pengasih daripada yang pengasih. Jadi kalau penduduk langit, malaikat aja kasih kepadanya, menyayangi dia, mengasihi dia, maka bagaimana dengan aku yang arhamur rahimin, aku yang paling pengasih. Jadi kalau penduduk langit aja sayang kepada orang yang meninggal kesendirian itu,
Kalau malaikat saja sayang, bagaimana dengan aku yang maha penyayang? Loh, malaikat aja gak maha penyayang, sayang ke dia, apalagi aku yang maha penyayang. Mestinya aku lebih sayang kepada orang itu. Jadi ini jawaban Allah kepada Nabi Musa. Jadi kan Musa kan heran, kenapa aja jadi wali? Nah, ini jawabannya. Dia kesendirian dan dia bersabar, bersandar kepada Allah. Penduduk langit dan bumi aja sayang kepadanya, kasihan kepadanya. Bagaimana aku yang maha penyayang enggak kasihan ke dia? Enggak mungkin. Nah itu. Nah, kita lanjut. Kita selesaikan. Sebenarnya kisahnya udah selesai. Ini penjelasan tambahan dari Imam Al-Ghazali ya. Idza waqa'al gharibu, jika ada orang yang terasing sendirian gitu, nggak ada yang nemani, fin nazai, dalam keadaan sakarat, udah mau dicabut nyawanya, yaqulullahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku. Jadi ini konsep nih. Keyakinan kita, kalau ada orang terasing yang meninggal, tentu yang meninggal baik ya, yang kalau pendosa yang tobat, dan yang nggak ditemani siapa-siapa. Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, hadza gharibun musafirun, ini adalah hambaku yang terasing. Musafirun, yang musafir, artinya enggak berada di rumahnya. Taraka auladahu wa iya'alahu wa walidayhi, dia meninggalkan anak-anaknya, keluarganya dan orang tuanya. Jadi enggak ada teman siapa, dia enggak ditemani siapa-siapa. Atau bisa dibaca taraka auladuhu, ditinggalkan oleh anaknya, keluarganya dan orang tuanya. Idza mata wa idza mata, kalau dia meninggal, la yabki alaihi ahadun, enggak ada satu orang pun yang nangisin, karena enggak ada keluarganya, enggak ada orang tuanya. Kalau dia meninggal enggak ada siapa-siapa, maksudnya enggak ada keluarganya yang menangisi dia. Wala yahzunu, dan tidak ada yang sedih terhadap dia. Summa yaj'alullaha, lalu Allah menjadikan wahidan minal malaikati ala surati abihi, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang malaikat yang menjadi atau menjadikan satu malaikat yang menjadi ayahnya, wa wahidan ala surati ummihi, seorang malaikat menjadi ibunya atau menyerupai ibunya, wa wahidan ala surati waladihi, ada seorang malaikat yang menjadi anaknya atau menyerupai anaknya, wa wahidan ala surati wahidin min aqaribih, dan ada seorang malaikat yang menyerupai keluarganya, kerabatnya. Ini persis seperti cerita yang kisah yang di atas nih. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang yang meninggal, Allah akan berfirman kepada malaikat, hei malaikatku, ini ada hambaku yang meninggal, enggak ada yang nemanin siapa-siapa. Jadi kalau ada misalnya tentara bertugas di mana, terus meninggal, enggak ada yang lihat, itu secara kasat mata nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang nemenin. Padahal ini diurus sama malaikat. Orang itu pasti akan diurus oleh malaikat karena kesendirian. Ada yang jadi ayahnya, ada yang jadi ibunya, ada yang jadi anaknya, ada yang jadi istrinya, ada yang jadi keluarganya. Lalu malaikat-malaikat itu fayadkhuluna alaihi, malaikat itu akan datang mengumpul mengitari dia, menyertai dia, fayaftahu ainaihi fayara walidayhi wa iyalahu, lalu orang itu akan membuka matanya,
fayaro, lalu dia melihat walidayhi. Dia melihat, kenapa ada orang tuaku, ada ayahku, ada ibuku. Wa ayalahu, dan dia melihat keluarganya. Dia akan bahagia sekali. Ya Allah, ini kenapa ada keluargaku, ada ayah ibuku, anak-anakku, istriku, semuanya. Fayatibu qalbuhu, maka hatinya menjadi gembira, menjadi senang. Wa takhruju ruhuhu, dan maka keluarlah rohnya orang ini ma'al farhi was sururi, dalam keadaan gembira dan bahagia. Ini tapi nggak usah dicari-cari ya kalau gitu ya. Nanti kalau meninggal jangan ada yang nemenin, biarin saya sendiri. Enggak gitu ya. Di orang yang dapat ujian, tiba-tiba dia ditakdirkan meninggal, nggak ada yang nemenin, dia ketersendirian, terasing. Thumma idza kharajat janazatuhu yu'ishunahu, lalu ketika jenazahnya diangkat, maka malaikat-malaikat itu akan mengurus atau memperhatikan, membersihkan, mengurus jenazahnya. Wa yad'una lahu ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Ini yang penting nih ujungnya nih. Wa yad'una lahu ala qabrihi ila yaumil qiyamah. Lalu malaikat-malaikat itu akan mendoakan orang itu ala qabrihi, di atas kuburannya, ila yaumil qiyamah. Coba itu. Makanya sabar, Pak. Jadi kalau misalnya Allah takdirkan kita meninggal di tempat isolasi, ya enggak apa-apa lah. Ini lebih dahsyat. Jadi artinya cobaan yang berat itu juga balasannya besar. Ya kan kelihatannya di dunia kasihan, dia misalnya ada nelayan terus tenggelam, kan nggak ada yang lihat, tenggelam sendirian di laut. Kita kan, aduh kasihan, nggak ada yang ngurus jenazahnya. Enggak, kalau menurut kitab ini justru dia istimewa di sisi Allah, karena malaikat yang langsung mengurus dengan perintah Allah. Tentu yang meninggal baiknya, bukan yang su'ul khatimah. Fadzalika qauluhu ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi'ibadih. Allah Subhanahu wa taala latif, maha halus, maha lembut, bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Ini tinggal sedikit ya kita habiskan. Wa qala Ibnu Atha, Imam Ibnu Atha berkata, ini nasihatnya penting. Yatabayyanu sidqul 'abdi min kidbihi fi awqatil bala'i war rakha'i. Seorang hamba akan tampak dia benar atau bohong. Jadi orang itu orang yang benar atau orang yang dusta itu kelihatannya tampak fi awqatil bala'i war rakha, ketika dia mendapat cobaan dan kebahagiaan. Jadi gini, kalau kita mau tahu Pak, kita ini orang benar atau orang yang munafik atau orang yang dusta, benar atau enggak, lihat ketika kita ditimpa musibah dan diberi nikmat. Fi awqatil bala'i war rakha, lihat ketika kita mendapat musibah dan mendapat nikmat, kebahagiaan. Faman syakara fi ayyamir rakha'i, barang siapa yang bersyukur ketika mendapat kebahagiaan, kelapangan, nikmat, wa jaza'a fi ayyamil bala, tetapi dia resah, gelisah, apalagi nih jaza itu ya, mengeluh,
fi ayyamil bala, ketika dia dapat bala, musibah, fahuwa minal kadzibin, dia termasuk orang-orang yang bohong, enggak sidik, enggak benar. Jadi orang-orang yang pendusta gitu. Waduh, ini ya, tapi ya kita harus upayakan. Walau ijtama'a fi rajulin, wah ini tambahannya nih. Kata Imam Ibnu Atha, walau ijtama'a fi rajulin ilmu tsaqalaini, jika ada orang yang ilmunya itu mencakup dua alam. As-tsaqalain itu dua alam. Dua maknanya di sini, bisa dunia akhirat. Jadi ilmunya itu tentang dunia dia kuasai semua, tentang akhirat dia kuasai semua. Jadi kalau ada orang yang ilmunya dua alam ini dikuasai semua, atau as-tsaqalain ini makna lainnya alam manusia dan alam jin, alam gaib dan alam syahadah. Jadi ilmunya itu semuanya Pak, yang ilmu lahiriah dan ilmu batin semua, ilmu manusia, ilmu alam raya dan ilmu alam gaib semua dikuasai. Jadi kalau ada orang ilmunya lengkap, sangat dalam, sangat sempurna, summa hajat alaihi rihul bala, lalu dia ditimpa atau diterpa oleh angin bala, ditimpa oleh musibah, fa azhara asyakwa lima nuzila bihi, lalu dia menampakkan atau tampak kepadanya kegelisahan atau ngeluh. Jadi ilmunya tinggi, lengkap, sempurna, tapi ketika ditimpa musibah, masalah, dia ngeluh, dia gelisah, dia nggak sabar. La yanfa'uhu ilmuhu, ilmunya yang banyak itu nggak ada gunanya. Coba ini. Wala amaluhu, juga amalnya nggak ada gunanya. Wah. Jadi ya seperti yang dulu kita pernah ceritakan itu. Jadi kalau nggak sabar, itu semua ilmu nggak ada gunanya. Masih ingat cerita penuntut ilmu yang pulang bawa kitab banyak, sampai di kitabnya itu sangat banyak dibawa. Lalu ketemu orang tua, dari mana nak? Oh saya dari menuntut ilmu, berguru, ini kitab-kitab saya satu gerobak ini. Wih banyak sekali. Tahu nggak kuncinya ilmu itu apa? Bingung dia. Apa kuncinya itu? Oh kitabnya segitu banyaknya, tapi kuncinya nggak tahu. Lalu dikasih tahu sama orang tua petani itu di tengah sawah. Kuncinya ilmu itu nak, sabar. Oh, ketika pulang sampai di rumah, masuk ke rumahnya, dilihatnya istrinya karena ditinggal bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ditinggal istrinya. Dilihat istrinya tidur sama seorang pemuda. Gimana rasanya Pak? Kira-kira kalau Bapak pulang ke rumah, melihat istri tidur dengan lelaki lain. Halo, gimana rasanya? Wah itu kan, waduh langsung kurang ajar ya. Ternyata ya selama ini dia selingkuh lah, ini waduh, itu langsung dihabisin itu. Tapi ketika mau menghabisin Pak lelaki dan istri itu, dia ingat pesan orang tua di sawah itu. Sabar dulu. Ternyata kuncinya ilmu itu sabar. Dia ingat Pak, nggak jadi dibunuh lelaki tadi yang tidur sama istrinya. Dia sabar, dia duduk merenung. Sambil merenung, azan subuh, dia keluar dulu sholat subuh. Setelah pulang, kelihatan bangun Pak pemuda itu. Dia tanya baik-baik ke istrinya, siapa lelaki ini? Berani-beraninya tidur bersamamu.
di dalam kamar. Apa kata istrinya? Mas, emang lupa? Ini anak kecil, anak kita yang dulu masih kecil engkau tinggalkan. Kan udah berapa puluh tahun. Coba itu. Andai kata nggak sabar, udah mati anaknya. Sama di sini kata Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Atha. Walaupun ilmunya begitu tinggi, semuanya as-saqalain, dua alam dunia akhirat, alam manusia, alam jin, semua dikuasai. Tapi ketika dapat musibah dia nggak sabar, nggak ada manfaatnya. Nah, kita sedikit lagi. Kama jaa fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis penting nih, bisa jadi bahan ceramah ini hadisnya nih. Hadis qudsi. Malam yarda biqada'i, barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, walam yashkur li'ata'i, dan dia tidak mensyukuri pemberianku. Dua syaratnya. Siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, artinya musibah, walam yashkur li'ata'i, nikmat, tidak mensyukuri pemberianku, falyatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku. Katanya, ya Allah engkau Tuhanku. Kalau kita ngaku Allah Tuhan, mestinya nerima pemberian dia kalau kita ngaku sebagai hambanya. Jadi kata Allah, kalau enggak nerima pemberianku, berarti bukan aku Tuhanmu. Mau katanya aku Tuhanmu, kok enggak nerima pemberianku, gimana? Jadi siapa yang tidak ridho dengan pemberian, dengan ketetapanku, tidak mensyukuri nikmatku, silakan cari Tuhan selain aku. Aduh. Hukia dikisahkan, ini penutupnya. Nanti minggu depan kita masuk bab baru. Hukia Wahab ibnu Munabbih, ini ulama besar. Wahab bin Munabbih meriwayatkan, anna nabiyan, ada seorang nabi, enggak disebutkan nabi ini. Jadi nabi itu sebetulnya bukan cuma 25, Pak. 25 itu yang rasul. Kalau nabi itu ada riwayat mengatakan ratusan nabi itu. Ya, ada beberapa versi tentang jumlah, banyak nabi itu. Nah, Wahab bin Munabbih ini seorang ulama yang banyak tahu tentang kisah Israiliyat. Beliau menceritakan ada seorang nabi, abadallaha khamsina aman, yang menyembah kepada Allah, artinya ibadah terus tiada henti, khamsina aman, selama 50 tahun, enggak berhenti-berhenti. Jadi sholat 50 tahun enggak berhenti-berhenti. Fa awhallahu ilaihi anni qad ghafartu lak. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, wahai hamba, aku telah mengampuni kamu. Qala, lalu dia jawab, nabi itu, ya Rabbi, limadza taghfiruli walam adnub qad. Ini kekeliruannya di sini. Ya Allah, engkau mengampuni aku, emang dosaku apa? Aku mengampuni kamu. Lalu dia jawab, ya Allah, memang aku punya dosa. Saya kan selama 50 tahun ibadah terus. Jadi seolah-olah mengaku saya enggak punya dosa, ngapain diampuni. Lalu Allah memerintahkan, ini persingkat ya, amarallahu arqahu fadaraba alaihi wa lam yanmi tilkal laila faja'a malakus subhi fasyaka ilaihi malakiya min darbanil irq faqala inna rabbaka yaqulu lak ibadatu khamsina aman ma ta'dilu syakwa hadzal araq. Apa dosaku ya Allah? Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk memukul dia punya urat gitu ya, atau arak itu bisa arti kulit, bisa. Allah memerintahkan ada malaikat untuk memukul sedikit lehernya atau uratnya, lalu dia nggak bisa tidur sampai subuh. Malaikat subuh datang
Lalu dia mengadu kepada malaikat, namanya nabi kan, didatangi malaikat, Pak. Dia mengadu kepada malaikat. Malaikat, tadi malam aku dipukul sama malaikat sampai saya nggak bisa tidur. Artinya dia nggak nerima dipukul, Pak, oleh malaikat. Dia kan sombong, saya kan gak punya dosa, ngapain engkau ampuni. Lalu ada malaikat disuruh mukul dia sampai dia gak bisa tidur. Dia ngadu pada malaikat subuh, wahai malaikat subuh, loh kenapa ya Allah kok nyuruh malaikat mukul aku sehingga aku gak bisa tidur. Dia gak nerima dipukul sama malaikat. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, ibadatu khamsina aman la ta'dilu syakwa hadzal arak. Wahai Nabi, ibadahmu yang 50 tahun itu gak sebanding dengan mengadumu hari ini. Jadi dia ngadu, Pak, dia mengadu karena dipukul malaikat. Itu dosa ngadunya itu lebih berat daripada ibadahnya yang 50 tahun. Ngadu aja, nggak nerima, dipukul dikit aja. Ini baru COVID, udah, oh ya Allah kenapa ini? Bisa-bisa karena kita ngeluh terus Allah nggak hentikan musibah COVID ini. Udah sabar aja lah. Ini namanya hidup ya begitu. Hidup kok nggak ada ujiannya. Ya kalau hidup ya enak terus ya bukan hidup namanya. Semua zaman ada ujiannya. Nah ujian kita sekarang ya ini, terima. Dengan tetap maksimalkan ikhtiar, terima sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap ikuti protokol. Silakan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Bab yang baru ya. Alhamdulillah kita sudah selesai 3 bab kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. 40 harian umrah itu tidak pilih Fatihah. Ya, ini ada permintaan doa. Kita bacakan surah Al-Fatihah. Bapak almarhum Muhammad Jamhuri bin Juwair yang hari ke-40-nya hari ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan keluarganya diberikan kesehatan dan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.